Selamat sore sahabat-sahabat tani. Untuk kesempatan kali ini kita akan memberikan penjelasan seputar budidaya tanaman cabai, materi tentang pemasangan ajir ya sahabat tani. Banyak sahabat tani yang menggunakan metode seperti ini. Ini ibarat kanan kita jadikan contoh sebagai tanaman cabai ya. Coba sahabat-sahabat perhatikan. Untuk tanaman terong ini tidak menggunakan ajir ya, tidak menggunakan ajir, hanya kita kawal dengan tali samping dengan menggunakan beberapa tonggak ajir ya, agar terongnya tidak rebah. Dan hasilnya seperti ini, masih aman, terkendali. Seiring pertumbuhannya nanti terus kita naikkan talinya. Oke sahabat tani. Nah, coba kita bandingkan untuk tanaman CMK nantinya sahabat tani. Kenapa pada umumnya tanaman cabai selalu dipasang ajir satu persatu ya sahabat tani, atau boleh juga selisih satu atau kelang-kelang satu, tapi agak ribet ya dengan menggunakan tali samping seperti ini. Misalkan ini dikasih ajir, yang itu tidak, yang sana kasih ajir terus tidak. Namun kita harus pasang tiang juga ya. Di antara ajir itu ke ajir kita ikat tali rafia. Nah, nantinya tanaman cabai yang tidak ada ajirnya itu kita cantolkan atau kita ikatkan ke tali lanjaran yang kita pasang ke ajir demi ajir. Jadi tergantung selera sahabat tani. Nah, yang saya jelaskan adalah untuk metode seperti ini sahabat tani, ada yang melakukannya untuk tanaman cabai, tapi rekomendasi dataran tinggi ya sahabat tani. Kalau dataran rendah akan sia-sia ya, akan sia-sia. Bahkan terong ini sendiri tanpa mulsa, otomatisnya akarnya lebih dalam sahabat tani ya. Terong akarnya akan lebih dalam dari cabai, dan akarnya tentu sudah lebih kuat ya. Selangkan itu saja ya. Coba sahabat tani perhatikan, begitu diterpa angin banyak juga yang rebah. Ini rebah, sudah saya kasih tiang. Nah, jadi kalau untuk tanaman cabai dataran rendah ya, tidak menggunakan ajir, dia akan rebah. Kecuali dataran tinggi. Kenapa? Dataran tinggi ya sahabat tani, gulutannya itu tidak terlampau tinggi. Tidak terlampau tinggi, hanya sekedar boleh dikatakan dikasih gundukan aja begitu ya. Jadi akar tanaman tadi dia ada yang merambat ke dasar tanah yang tidak kita olah. Nah, jadi kekuatan akarnya lebih kuat ya. Tentu kekuatan akarnya, batangnya akan lebih kokoh. Beda dengan tanah dataran rendah. Untuk menstabilkan pH, kita sering melakukan pengolahan lahan dengan mengatur tinggi gulutan 30, bahkan ada yang sampai 50 cm. Jadi akhirnya tanah itu kan gembur ya, seperti ini misalkan. Jadi itu perakaran akan tidak kokoh. Makanya dikasih ajir supaya tidak rebah. Apalagi yang dipasang mulsa, sedangkan yang tidak dikasih mulsa dia juga rebah ya sahabat tani. Nah, salah satu contoh ya sahabat tani, kita ada melakukan proses penangkaran benih untuk uji kualitas virus seperti ini ya. Untuk cabai rawit setan itu pakai ajir semua sahabat tani. Kita pasang ajir, kalau tidak dia akan rebah. Bahkan ini terong juga sudah teleng ya. Ini tali yang baru kita pasang, baru hari ini kita pasang ya. Jadi sahabat-sahabat tani bisa mendapatkan pembelajaran tentang pemasangan ajir. Jadi kalau umpamanya sahabat-sahabat tani kita yang membudidaya di dataran tinggi, mereka melakukan metode seperti ini ya silahkan. Tapi saran saya kalau untuk dataran rendah nggak usah dicoba-coba, Kak, sesuai itu dengan dataran kita. Lokasi saya ini dataran rendah, jadi metode seperti itu kurang praktis ya,
kurang efisien kalau diterapkan untuk tanaman cabai. Jadi sebaiknya kita pasang ajir satu persatu, kemudian kita sesuaikan gang gulutannya ya, 80 hingga 1 meter, 80 cm hingga 1 meter gang antar gulutan. Gulutan bisa 90 bahkan sampai 120 cm tidak masalah. Nah, sebelum nantinya tanaman masuk fase generatif, sudah fase pemecahan bunga, kita siapkan nih ajir sampingnya supaya enggak kewalahan kita untuk melakukan perawatan, pemupukan atau penyepraian ya. Jadi harus kita siapkan tiang ini seperti ini. Jadi enak, aman, terkendali dia. Jadi sirkulasi udara juga bisa bebas. Jadi kita untuk menanggulangi hama dan penyakit juga sangat-sangat leluasa ya. Jadi buat sahabat tani yang mau menerapkan metode yang mana yang cocok ya silahkan. Jadi buat sahabat tani juga bisa saya kasih masukan bahwa sebenarnya melakukan perawatan tanaman cabai dengan memanfaatkan ini terong atau cempoka atau rimbang ya, orang Sumut bilang rimbang, cempoka, ini sangat bermanfaat untuk pengalihan hama. Karena pada umumnya tanaman berdaun lebar lebih diminati hama, apalagi kutu-kutuan yang sering menyerang tanaman cabai seperti ini ya. Mulai ditanam sampai saat ini ya, kita tidak pernah melakukan pemberian insektisida ya, sama sekali tidak ada. Ini pupusnya masih bagus. Tapi jangan ditanya, ini untuk si terong hancur nih, babak belur, kutu-kutuan banyak ya, makanya daunnya sudah klorosis langsung menguning ya. Banyak kutu. Sampai di sini lihat kutunya sangat banyak, bahkan daun muda di atas saja berlubang-lubang ya, karena serangan kutu-kutuan. Karena terong ini juga hanya sekedar untuk lalapan, jadi kita nggak begitu kontrol perawatan, lagian cuman sekedar untuk lalapan. Nah lihat, perhatikan cabenya juga ini masih mulus. Ini tidak ada pemberian insektisida mulai dari tanam ya, mulai dari tanam ya. Pupuk dasarnya juga enggak ada. Ini kita lakukan untuk menguji kualitas varietas ya, menguji kualitas varietas hasil pemuliaan atau perkawinan silang. Ini contoh barang. Jadi sahabat-sahabat tani silakan lakukan yang tepat sasaran untuk pemasangan ajir di lahan kita masing-masing. Intinya apapun metode yang kita lakukan, kita mendapatkan hasil maksimal, untuk perawatannya lebih mudah dan biaya perawatan juga lebih murah meriah. Kenapa? Karena dengan merawat kita itu mudah atau leluasa, tentu kita juga melakukan penyepraian fungi atau pestisida ya, akan lebih hemat ya, karena terarah daripada sembraut ya, sembraut asal begitu saja, banyak yang sia-sia. Jadi kalau seperti ini kita tetap bisa kontrol dengan baik ya sahabat tani. Jadi itu saja sahabat tani untuk perkenalan, karena selama ini kita sudah vakum dalam channel kita karena banyaknya kesibukan. Jadi untuk kedepannya semoga kita bisa memberikan materi-materi yang bermanfaat buat petani-petani, khususnya budidaya tanaman cabai dan tanaman hortikultura lainnya. Oke, salam hormat, salam santun, salam sukses selalu.